Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala zulumati wan nur tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah kita telah melakukan sholat subuh berjamaah dan insya Allah kita teruskan dengan thalabul ilm. Seperti kita ketahui bahwa nikmat Allah itu unaccountable, tidak bisa dihitung. La tusaha. Kenapa? Karena kita dari bangun subuh, bangun dari tempat tidur sampai mau tidur lagi, nikmat Allah itu terus mengalir. Nah, syukur kita tidak bisa menyamai atau sama-sama dengan nikmat Allah. Maka yang lebih utama lagi bahwa syukur itu harus zaidatul khair, bertambahnya kebaikan. Dan kenikmatan Allah, kenikmatan dari Allah akan sangat berbahaya ketika apa? Ketika kita seperti yang disarankan, seperti yang diucapkan oleh para salafus soleh. Beliau mengatakan, la tuqaribu minallah wa huwa baliyatun. La tuqaribu, dan tidaklah ketika kita mendapatkan kenikmatan lalu kita tidak bisa mendekatkan dengan kenikmatan, mendekatkan diri kepada Allah, maka itulah awal bencana. Maka yang kita perlukan adalah, yang kita harus lakukan adalah mencoba untuk mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Termasuk apa? Salat subuh berjamaah bagi laki-laki, lalu thalabul ilm, menuntut ilmu. Ini bagian daripada menuntut ilmu. Bahkan insya Allah hari Sabtu nanti, dari Sabtu dan Ahad, kita mengundang penceramah yang kredibel, yaitu hari Sabtu insya Allah dengan Ustadz Syarwat ya. Dan hari Ahadnya seperti biasa ada kajian ba'da subuh. Selawat dan salam mari kita haturkan kepada uswatun hasanah kita, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada kerabatnya, sahabatnya, para salafus soleh, tabiin, tabiut tabiin, dan kaum mukmin mukminat yang istiqomah hingga akhir zaman, sampai termasuk diri kita yang berada di masjid ini, yang selalu mengikuti para salafus soleh. Maka kita doakan kepada beliau-beliau yang telah mendahului kita, ridwanullah alaihim. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Hari ini hari kedua atau ketiga di bulan Rajab. Di bulan Rajab ini termasuk namanya Arba'atul Hurum, bulan mulia. Maka Allah berfirman di surat At-Taubah ayat 36, inna iddatas syuhuri indallahisna asyara syahrum fi kitabillah
yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum Zalikad dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah wa'lamu annallaha ma'az muttaqin. Yang terjemahnya, sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah itu ialah 12 bulan. Sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan sekarang ini bulan Rajab. Itulah ketetapan agama yang lurus, maka janganlah kamu menzolimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Imam Ibnu Rajab mentafsirkan ayat ini, dan inilah yang menjadi judul pada kesempatan kultum ini, yaitu bulan Rajab dan bagaimana mengisinya salah satunya. Imam Ibnu Rajab mengatakan bahwa ketika kita melakukan kebaikan, maka Allah akan memperbanyak pahalanya. Jadi istilahnya kesempatan ini Bapak-Bapak. Jangan bilang bahwa tahun depan aja lah saya lakukan. Jangan. Karena kita tidak tahu. Wa ma tadri nafsun bi ardin tamut, dan tak seorang pun tahu di belahan bumi mana kita mati. Maka di bulan Rajab ini, ketika kita melakukan kebaikan, maka Allah akan memperbanyak pahalanya. Namun kata Imam Ibnu Rajab dalam mentafsirkan ayat ini juga begitu. Ketika kita berbuat dosa, berbuat mungkar, maka Allah akan memperbanyak atau mendobelkan dosanya, dosanya berupa azabnya tentunya. Nah, itulah makanya ini kesempatan. Coba kita lakukan ketika kita 1.000 rupiah pada bulan Rajab ini, kita masukkan ke canceling 1.000, maka di surat 2 ayat 261 di Al-Baqarah 261 itu sama dengan akan Allah akan tambah 700 kali lipat. Masya Allah, 1.000 rupiah. Kalau dalam bulan Rajab ini 1.000 aja tiap hari, udah 30.000. Ini hitung-hitungan matematis saja. Lalu Allah akan mendobelkan, melipat gandakan yang namanya pahala-pahala tersebut. Nah, apalagi nanti hari Jumat. Hari Jumat ada Sayyidul Ayam. Jadi pas hari itu perbanyak Bapak. Mau puasanya, misalnya mau infaknya, mau bacaan Al-Qur'annya, Masya Allah, di kesempatan. Infaknya kenapa? Ketika hari Jumat, hari yang terbaik di antara Senin hingga Ahad adalah Jumat, Sayyidul Ayam. Nah, inilah judulnya kultum pada pagi ini adalah surat At-Taubah ayat 36 dan tafsirnya serta kontennya. Konten itu isi. Apa saja yang harus kita lakukan? Nah, salah satunya adalah, Masya Allah, kita tadi insya Allah sama-sama sholat tahajud di rumah ataupun di sini. Lalu kita sama-sama mungkin istighfar 100 kali sebelum azan dikumandangkan. Lalu kita sholat qobliyah subuh, Masya Allah.
kesempatan. Lalu kita melakukan thalabul ilm ini. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir saat ini, Masya Allah, berarti bapak, ibu-ibu telah memenuhi undangan Rasulullah SAW. Kok bisa begitu? Rasulullah bersabda, "Idza maratum bi riyadil jannah farta'u." Jikalau kalian melewatin riyadil jannah, taman di antara taman surga, mampirlah. Kita diminta mampir dan kita berada di sini termasuk memenuhi apa undangan Rasulullah SAW. Qalu wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Apa itu riyadul jannah ya Rasulullah? Si sahabat menanyakan, lalu dijawab, hilaquz zikir, majelis ilmu, majelis zikir semacam ini. Kenapa dibilang majelis zikir? Karena yang dibahas adalah qala Allah, qala Rasul, qala sahabat. Tidak ada lagi. Pun saya juga mengutip daripada para mungkin tabiin ataupun juga ada Al-Quran dan hadisnya. Nah, Bapak, kenapa ini thalabul ilm ini harus kita lakukan tiap hari? Karena salah satunya Rasulullah bersabda, thalabul ilm faridatun ala kulli muslim. Itu di hadis riwayat Muslim. Jadi menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Karena nanti salah satunya akan dipertanyakan umur di padang mahsyar, ada 4 pertanyaan. Salah satunya apa? Umurmu untuk apa? Bisa jadi loh di antara kita ini dapat teguran, ente udah ketahuan setiap harinya ba'da subuh ada kultum di Masjid Al-Hikmah, kok kalian nggak datang? Ente udah ketahuan setiap hari Senin hingga Jumat Ustadz Mifah mengajarkan kepada kita, kok nggak datang? Kok nggak mau bergabung? Padahal cuma mendengarkan saja. Masya Allah, Bapak ketika seperti ini nih menunggu suruk ataupun ketika sholat maghrib kemudian diteruskan dengan kita mendengarkan saja dari apa yang diutarakan oleh Ustadz Miftah, itu pahalanya seperti kita sholat sepanjang waktu itu. Katakanlah kalau dalam dari maghrib hingga isya itu ada katakanlah 3/4 jam atau setengah jam lah. Sanggup antum sholat seperti itu? Kecil kemungkinannya. Dan itu cukup dengan mendengarkan saja. Duduk mendengarkan, antum insya Allah akan dapat. Tapi nawaitunya yang jelas. Ya. Jadi thalabul ilm itu faridatun ala kulli muslim, jelas menuntut ilmu. Nanti dipertanyakan untuk apa? Kalau umur kita tidak untuk belajar, wallahu alam, entah apa yang akan kita terima nanti. Di antara kita ada umur yang mungkin sudah di atas 70, ada 60 sampai 70, ada 50 sampai 60. Dipergunakan ini Bapak-bapak. Nah, Rasul bersabda juga, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah akan memberikan kefakihan, pemahaman tentang agama baginya. Man yuridillah bihi khair yufaqihu fiddin. Masya Allah, betul loh. Di antara kita itu mungkin ada yang merantau ke Jakarta tahun-tahun 80 ke Jakarta gini. Mungkin di daerah kampungnya sana sholatnya bukan belang-belentong lagi. Ada sebagian yang sholatnya cuma Jumat doang. Tapi ketika ke Jakarta bertemu dengan teman-teman di sini dan komunitas masjid, Masya Allah, akhirnya apa? Diberikan kefakihan dalam beragama. Yufaqihu fiddin. Nah,
Sekarang apa yang plus poinnya dari tolabul ilm semacam ini? Dari Senin hingga Ahad. Bahkan Ahad itu sifatnya kajian bukan kultum, karena waktunya juga di atas setengah jam. Nah, inilah yang berkaitan dengan bulan Rajab. Bapak, ibu-ibu yang Allah rahmati, di bulan Rajab inilah kita isi salah satunya dengan menimba ilmu. Sekarang apa poin-poinnya daripada tolabul ilm? Yang pertama, dimudahkan jalan menuju surga. Dalam hadis riwayat Muslim, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman, barang siapa menuju jalan untuk mencari ilmu padanya, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Masya Allah. Bapak, yang perlu kita ketahui bahwa kita ke surga itu bukan karena sholat kita, bukan karena puasa kita, tapi rahmat Allah. Cuman rahmat tidak akan diturunkan kepada kita kalau kita tidak melalui atau mengikuti perintah Allah. Nggak bakal bisa. Tapi dominannya, lebih banyaknya adalah rahmatullah. Itu yang penting, yang harus kita pahami. Supaya kita tidak sombong, saya kan udah sholat, saya sudah infak, saya udah baca Al-Quran, bahkan saya udah khatam. Jangan. Belum tentu Allah terima. Insya Allah nanti di lain hari akan ditambahkan tentang bagaimana ciri-ciri ibadah kita Allah terima. Kemudian yang kedua adalah kita mendapatkan ketenangan, rahmat, dan dimulaikan malaikat. Dalam hadis riwayat Muslim ada 4 poin yang akan seperti ini. Ada 4 poin yang akan kita terima, yang sedang kita terima. Pertama apa? Ila nazalat alaihimus sakinah. Allah tancapkan ke dada kita ketenangan. Bisa jadi bapak-bapak ada masalah di keluarga, masalah utang piutang dan segala macam. Allah tancapkan ke sakinah. Kenapa? Karena sekali lagi kita di jalan Allah. Lalu yang kedua, wa qasyiyatuhumur rahmat. Mereka dinaungi oleh rahmat. Lah ini dia. 20 menit, 10 menit Bapak di sini, kalau bisa jangan sampai lupa, kita teruskan dengan sholat suruk. Sholat suruk itu kira-kira jam 6 lebih 5 menit. Tunggu Bapak. Kalau nggak ada kegiatan, tunggu. Masya Allah, itu hasilnya sahih. Barang siapa yang sholat berjamaah lalu zikir atau menghadiri tolabul ilmu semacam ini, akan lalu sholat suruk, akan mendapatkan pahala haji atau umroh sempurna. Masya Allah. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah wahafattumul malaikah. Mereka dilingkupi oleh para malaikat. Malaikat itu berada di antara kita. Mata kita itu terbatas, tapi Rasulullah uswatun hasanah kita tentu tidak atas dasar perintah dari Allah tentunya. Kita sedang dinaungi oleh malaikat. Kemudian yang keempatnya adalah wa zakarahumullah fiman indah. Dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di sisi para makhluk yang dimuliakan di sisinya. Makhluknya Allah yang dimuliakan siapa? Malaikat. Nama-nama Bapa disebut, dilaporkan. Itu ya Allah, si A, si Fulan, si B, si C sedang mendengarkan, sedang memakmurkan masjid Al-Hikmah ini. Masya Allah. Itulah. Jadi 4 poin kalau kita ikutin terus dari Senin hingga Ahad,
ba'da subuh. Ada kultum, ikutin. Maka yang penting ketika kultum itu apa? Ikutin pepatah, lihat, dengarkan, unzur makola, dengarkan apa yang diucapkan, yang dijelaskan. Jangan yang lihat orangnya, wala tanzur man kola. Jangan dilihat orangnya, tapi lihat apa yang diucapkan. Yang diucapkan oleh saya apa? Ya cuman Al-Quran, hadis. No more, tidak ada lagi. Nah, tadi yang pertama adalah dimudahkan jalan menuju surga, yang kedua adalah mendapatkan ketenangan rahmat dan dimudahkan oleh malaikat, dan yang ketiga adalah mendapatkan perlindungan di akhirat. Masya Allah. Bapak-bapak yang Allah rahmati, perjalanan kita ketika setelah mati tentu di alam barzah. Setelah itu nanti di alam akhirat. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang selalu mendengarkan, memakmurkan masjid dengan mendengarkan kultum ataupun kajian ini, Rasulullah bersabda, satu di antara 7 golongan di akhirat kelak yang mendapatkan perlindungan Allah, yaitu ijtama' alaihi wa tafarraqa alaihi. Jadi berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah. Betapa sangat menyenangkan bagi kita nantinya. Karena ketika di padang mahsyar, matahari itu didekatkan di atas kepala kita dan telanjang semuanya. Waktunya sama. Kadang-kadang keringatnya itu bisa sampai sapolok itu apa? Mata kaki. Lalu sedengkul, lalu bisa ada yang kelelep istilahnya. Itulah betapa pentingnya kita menghadiri thalabul ilm ini. Dan itulah pentingnya mengisi bulan Rajab ini. Mau infak monggo, mau silaturahim silahkan, mau birrul walidain bagi yang masih punya orang tua silahkan, mau sedekah ya monggo silahkan ya. Pokoknya ingat Allah firmankan di surat At-Taubah ayat 36 tadi yang ditafsirkan oleh Ibnu Rajab, ketika kita melakukan kebaikan maka kebaikan itu akan didobelkan, akan dilipat gandakan. Tapi juga ingat, kalau kita melakukan keburukan maka akan didobelkan siksanya atau dosanya. Ini saja kemungkinan yang perlu saya sampaikan pada saat ini, dan wallahu a'lam bishawab. Mari kita tingkatkan iman dan takwa kita ketika apa? Termasuk di bulan Rajab ini. Ada 4 bulan, namanya Arba'atun Hurum, dan wallahu a'lam bishawab. Allah ingatkan kita, al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu dari Rabbmu dan janganlah kamu termasuk orang yang ragu-ragu. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.